Halo semuanya, masih di Ngulik Plus Plus. Ngobrol so asik tapi penting. Plus maknanya, plus actionnya. Tuh kan kedengaran lagi. Sering banget ya, karena kita masih di kopi 5 detik. Oke guys, di episode 7 ini kita akan ngebahas masalah investasi 4.0 untuk para millennials. Nah, ini adalah topik yang penting banget yang menurut gue perlu dibahas untuk di masa pandemi ini. Kenapa financial planning itu crucial menurut gue. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang financial planner yang bernama Mbak Rista. Nama lengkapnya? Oke, hai semuanya, nama aku Rista Celestika, gitu ya, biasa dipanggil Rista. Oh gitu. Mbak boleh lo dilihat di situ kameranya kameranya ya. Iya, biar para penonton Hai-hai biar jelas hai gitu melihatnya Mbak Rista. Siap. Oke Mbak, boleh cerita sedikit Mbak? Kita kan di sini pengen tahu ya, profil Mbak gimana, jenjang karirnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Boleh cerita sedikit Mbak? Oke, kalau ngomongin tentang perjalanan hidup panjang. Novel nih kayaknya. Novel ya. Antologi bukan? Trilogi atau apa? Jangan ya, Oke, teman-teman, perkenalkan aku Rista Celestika, biasa dipanggil dengan Rista. Saat ini aku adalah seorang co-head advisory di financial.com, gitu ya. Jadi memang kita seorang perencana keuangan yang kerjanya ngedengerin curhatan keuangan orang. Yang dengar curhatan keuangan orang. Berarti kalau gini berarti curhat juga ya? Curhat juga nih. Menarik. Sama curhat nih. Iya. Bedanya hampir sama sebenarnya, perencana keuangan dengan dokter itu sama. Kalau dokter ngedengerin gitu ya, keluhan orang sakit. Sakitnya kalau buntung gitu ya. Kalau ini? Kalau ini curhatan orang karena sakitnya masalah keuangan. Oh bukan kesehatan mental tuh ngaruh loh untuk keuangan tuh mental tuh ngaruh loh. Betul. Makanya seberapa banyak angka nol di rekening kamu ngaruh sama kesehatan. Betul banget. Apalagi kalau lagi menunggu gaji bagi seorang karyawan tuh kayaknya aduh deg-degan banget gitu kan. Ya betul. Mbak, jadi ini adalah Mbak ini seorang financial planner. Udah berapa lama nih kira-kira udah menjalani? Oke, kalau untuk di dunia perencanaan keuangan sendiri gitu ya, saya kurang lebih ini udah di 10 tahunan. Udah 10 tahun. 10 tahun karena waktu itu kerja di bank ya, macam gitu. Cuma untuk yang pegang klien gitu saya baru 4 tahun ini. Oke. 4 tahun ini pegang klien yang artinya kita di financial itu punya jasa untuk membantu klien-klien kita keluar dari masalah keuangannya. Membantu klien-klien untuk keluar dari permasalahan keuangannya. Kira-kira nih, terutama permasalahan mereka apa sih biasanya yang dihadapi di Mbak klien tersebut gitu? Masalah keuangannya banyak banget. Jangan-jangan Mas Iva jangan-jangan ada masalah keuangan. Coba dicatat ya. 1 ya. Saya kabur aja. Takut. Ya, 1 nih ya. Coba nanti tinggal diurutin aja. Ada di nomor berapa yang dalam hati aja jawab gitu ya. Oke, siap. Yang pertama, gaji aja masih kurang. Oke. Kemudian kedua, mau liburan pakai hutang, gitu ya. Enggak, itu enggak. Iya. Tetangga sebelah kayaknya ya. Tetangga sebelah, rally. Kemudian terjerat kartu kredit, gitu. Utang tapi kartu kredit nggak bagus, gitu ya. Tapi gimana cara kita menggunakannya? Gitu. Gak apa-apa, ambil aja, ini bisa di-cut, bisa di-edit, tenang aja Pak. Mbak, sekalian Mbak, ini audio majuan sedikit boleh untuk audio. Supaya kayak para penonton tuh bisa denger jelas gitu. Ini penting banget kan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, oke. Tadi permasalahannya banyak banget ya. Ada yang pakai kartu kredit, gitu ya. Kemudian kejebak KPA juga. Kemudian income-nya sih besar Mas Iva, tapi ternyata bulanannya juga masih kurang. Oke, ada nomor berapa tadi ya? Kemudian ada yang Menarik. sandwich generation. Sandwich generation, iya betul. Oh Mbak tahu tentang itu dong pastinya ya? Udah pasti, Udah gitu ya. pasti. Jadi dia punya income-nya 1 tapi ngebiayain banyak dapur gitu. Aduh Mbak, jangan pancing deh Mbak, ntar aku curhat di sini Mbak, beneran deh. Berarti masalahnya itu ya. Masalahnya itu. Ada juga yang kalau orang tua yang sudah married gitu ya, ngomongin keuangan dengan pasangan tuh sulit banget. Kenapa? Karena memang masyarakat kita kalau ngomongin keuangan gitu ya masih dianggap tabu. Kalau cewek ngomongin keuangan dengan cowok dianggap nih cewek matre banget sih gitu ya. Oke. Tapi kan itu tergantung kalimatnya dong. Yes, Ya. betul. Cara kita berkomunikasi. Ya. Oke. Kemudian yang sudah berumah tangga, mikirin dana pendidikan anak. Di mana inflasi biaya pendidikan itu 10 sampai 15% Mas Kifa. Setiap tahun ya? Setiap tahunnya. Bayangin kalau income kita aja naiknya hanya ya let's say paling tinggi 8% deh. Itu pun kalau Anda rajinnya rajin apa? Rajin kerja menjilat bos gitu ya. Ini ada suatu saran yang sangat baik kayaknya ya, di era-era kayak gini gitu. Nambah income gitu kan. Oke. Itu adalah sebagian besar sih permasalahan keuangan yang memang kalau kita sebagai perencana keuangan kita bantu untuk mereka paling tidak gitu ya. Tidak melulu dengan datang ke perencanaan keuangan kemudian keuangannya gaya pergi pakai enggak. Tapi paling tidak mereka ada teman curhat. Mereka bisa membuat strategi bareng-bareng.
itu tuh menarik karena kayaknya dari personalku juga gitu Mbak ya, emang butuh juga dari dulu pengen banget datang ke financial planner gitu. Karena kesempatan nih guys. Tapi enggak, it's not all about me sih gitu. Nah, kita ngomongin untuk ke general, untuk ke semuanya, terutama untuk para millennials gitu ya. Nah, mau ngomongin untuk para fresh grade, bagaimana mengatur pos-pos keuangan mereka sih? Oke, pertanyaan Boleh saran atau gitu ya. Gimana sih cara ngatur keuangan? Banyak banget yang di luar sana gunain rumus 50 30 20, 50 20 10 gitu ya. Whatever itu pun apapun rumusnya. Aku mau disclaimer dulu nih buat teman-teman yang dengerin hari ini bahwa merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni, Mas. Oh, jadi bukan acting aja ya? Bukan acting aja, bukan nyanyi aja yang nada naik turun tinggi. Ya, tapi keuangan juga yang turun naik pun juga harus diatur gitu ya, oke. Keuangan juga adalah sebuah seni. Seninya apa? Seni yang memberikan kebebasan kepada kita si pemilik uang untuk ngatur uang. Oke. Ya, seni yang memberikan kebebasan kepada kita pemilik uang untuk ngatur uang, bukan uang yang ngatur kita. Coba di kolom chat, kalau misalnya mau komen langsung gitu ya, saat ini ada di kolom chat yang diatur uang, uang Saya kayaknya masih diatur uang deh. Kayaknya masih di situ deh. Enggak apa. Gitu ya. Karena kan ini sudah proses ya. Ya. Nah, jadi gimana sih cara ngaturnya? Semuanya tergantung lagi dengan kebutuhan kita. Kalau saya di tahun kita tidak pakai rumus 50 30 atau apapun itu, tapi semuanya dibalikan dengan kebutuhan kita. Kenapa sih nggak pakai rumus? Karena sudah pasti kebutuhan setiap orang itu Beda-beda, betul. Ya. Jadi saya dengan Mas Ivan nggak bisa disamain nih. Makanya kalau saya bilang, please kalau income buat 100% gitu, ini contoh aja nih. Terus berapa nih buat kebutuhan gue misalnya? Kalau aku bilang 50%, ternyata dia kebutuhannya nggak 50% gitu ya. Jadi semuanya dibalikin lagi dengan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita, makanya langkah awal adalah ketika kita punya income, ini langsung tips and triknya nih gitu ya, kita nggak pakai lama. Ketika punya income 100%, satu, buat tulis budgeting pengeluaran kamu sebulan itu kemana aja. Let's say makan, kalau misalnya yang dari luar kota biaya kosnya berapa gitu ya, kemudian transportasinya berapa, kalau masih single biaya ngapelnya pun dihitung deh gitu ya. Betul loh ya, biaya ngapel tuh mahal misalnya. Iya betul sekali loh. Catat loh itu. Catat ya. Nah kemudian biaya-biaya kayak entertain, nongkrong sama teman, ngopi. Ini kita lagi di kopi apa? Kopi 5 detik. Kopi 5 detik. Jangan lupa langsung sini dulu endorse. Biar berapa? Ya, gitu. Jadi langsung dibuat tulis dulu. Jadi dari situ ketahuan setiap bulan pattern keuangan kita tuh kemana sih? Lebih kemana? Lebih ngomongin masalah kebiasaan berarti ya? Kebiasaannya dicatat, setelah dibuat list budgeting gitu ya, udah list, kemudian baru kita budgeting. Kira-kira make sense gak sih kalau misalnya sekali makan lu 100.000? Terlalu besar kan gitu. Bisa nih kita kurangin gitu ya. Oke. Contoh misalnya lagi, lu sering nongkrong ya sama teman-teman, sekali nongkrong habis itu udah 100.000, masuk di akal nggak sih sekali nongkrong 100.000? Ya. Kalau misalnya uang kita masih terbatas, kayaknya nggak masuk di akal, kurang-kurangin ya. Jadi tadi adalah di list dulu, kemudian dibuat sistem budgetingnya, maka dari sana ketahuan berapa yang buat kehidupan konsumtif, artinya biaya per bulan gitu ya, berapa yang bisa dikeluarkan untuk masa yang akan datang, artinya investasi gitu ya, kemudian berapa sih yang bisa di-saving untuk tabungan, berapa untuk dana darurat, berapa untuk asuransi gitu. Dari sana akan ketahuan Mas Ivan. Berarti itu sama aja kayak konsep 50 20 10 10 dong. 50 20 30 gitu ya, tapi konsep itu tergantung dengan kita, kan kita mesti cek dulu. Oh, ada orang yang suka dengan kayak aduh kayak denger 50 20 30 tuh kayak angka gitu kan. Tapi kalau cuma dijabarkan lewat tulisan mungkin lebih berhasil gitu ya. Betul, iya. Jadi pertama kan kita ketahuan nih. Kalau kita udah buat list budgetingnya, udah ketahuan nih setiap bulannya habisnya berapa sih, contoh makan. Sekali makan misalnya 20.000. Ya. Oke, sehari. Berarti kan kalau misalnya lu anak kos gitu ya, berarti kan dikalikan 30. Berarti 60.000 dong buat makan doang. Ya. Dan itu kan kelihatan. Jadi udah pas banget. Kayaknya saya butuh Anda untuk memeriksa keuangan saya. Jebol terus nih kayaknya keuangan saya. Betul ya gitu. Jadi memang harus di-budgeting gitu. Jadi kalau ditanya berapa persen sih aku harus investasinya, selagi pengeluaran kamu tidak terlalu banyak dan kamu juga bukan generasi sandwich, artinya menabung banyak keluarga atau banyak tabungan, berarti masih banyak yang bisa kamu saving.
Ya, kayak saya sandwich generation. Jangan sedih, Anda tidak sendirian. Oh, Anda tidak sendirian, baik. Oke, tapi ngomongin masalah kebutuhan tadi kan Mbak bilang ngomongin, oke, kebutuhan apa? Tapi pas ketika menghadapi klien, misalkan gitu, atau nggak kalian gitu yang lagi mau konsultasi, membedakannya tuh gimana Mbak? Atau menghadapi orang yang suka, ya gue tuh butuhnya ini, padahal sebenarnya cuma kemauan. Nah yang bisa Mbak membedakan, enggak loh bro, sis gitu misalkan, lo tuh nggak butuh ini. Nah itu tuh apa yang bisa sebagai Mbak konsultan gitu untuk ngasih tahu, enggak loh ini lu lebih butuhnya di sini gitu. Apakah dilihat dari keseluruhan dulu, dia ngejabarin dulu dia maunya apa, apa butuhnya apa, ternyata enggak kok kebiasaan tuh gini, atau sekedar dari uang lo berapa, oke gue jabarin uangnya gini gitu. Oke. Tadi pada saat kita menempatkan diri sebagai seorang perencana keuangan itu bukan uang gue ya, uang dia kan. Jadi yang gue lakukan sama seperti dokter. Ada keluhan apa? Bu, Pak, Mas, oke ceritain dulu deh. Gitu ya? Yuk ceritain. Iya, cerita dulu deh, ada apa sih? Kenapa uangnya? Gede loh gajinya. Kenapa? Habisnya di mana? Biasanya keluarnya berapa? Oke. Dari sana dia setelah cerita, baru kita identify, dia kita lihat kebiasaannya. Biasanya kita akan lihat, oh sebenarnya kalau kamu mau ngerokoknya misalnya let's say 100.000 per minggu, sebenarnya masih bisa dikurangin nggak sih? Sebenarnya masih bisa kita kurangin ya. Jadi harus ada kesepakatan antara kita yang memberikan advice sama orang yang punya duit. Ada nggak yang kayak batu-batu gitu kepalanya? Rata-rata ketika yang udah datang ke kita, mereka akan pasrah, ya tolong bantuin. Oh, jadi kayak udah gampang lah ya gitu. Tapi jangan nunggu sampai pasrah dulu guys, karena ini kan masalah financial planning itu penting sekali ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi please banget, jangan sotoy. Sebenarnya gini juga nih Mas Iva sama teman-teman gitu ya. Ketika kita punya income, kita itu di financial gitu ya. Kita punya satu piramida, namanya piramida perencana keuangan. Jadi kita patokannya dari sana. Bukan berbicara teman-teman seberapa besar atau seberapa kecil income yang kita punya, tapi seberapa tepat kita ngolahnya. Oke. Oke ya. Karena income besar pun kalau ngolahnya nggak tepat, menempatkannya pada pos-pos yang tepat, maka uangnya juga habis. Apalagi yang income-nya terbatas. Ya, jadi masalahnya bukan sama income, tapi masalahnya adalah sama self-awareness gitu. Sadar gue nyari duit nggak gampang kan ya? Lifestyle ya. Ya, nyari duit Ingat. nggak gampang loh. Lifestyle loh bun, gitu kan. Biaya kehidupan kita murah, tapi biaya gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi. Mahal. Ini benar oke, ini benar banget. Jadi ketika kita punya income, kita punya piramida, yang pertama adalah lu atur risikonya dulu, gitu ya, berdasarkan wajib, butuh dan ingin. Jadi ketika punya uang dikeluarinnya berdasarkan kewajiban dulu yang dikeluarin. Wajib, butuh dan ingin. Kalau kita bedain ya, Ya. setelah wajib butuh dan ingin, kita cek atau utang-utang piutang, utang konsumtif terutama, gitu ya. Nggak boleh lebih dari 20% dari income, gitu ya. Nggak boleh lebih. Rata-rata orang melihat gini, ya udahlah gampang ya, tanggal 25 gue gajian, utangnya sampai 50% men, nah itu baik. Oke. Nah, kemudian harus punya dana darurat, apalagi di mana ada covid kayak gini. Ingat, kita karyawan itu bukan yang punya perusahaan. Betul. Pekerjaan itu hanya sementara. Yang sewaktu-waktu bisa dipecat. Gitu ya. Ingat tadi ya, yang dua nggak mudah. Harus punya namanya dana darurat. Betul. Di mana dana ini yang benar-benar digunakan pada saat kondisi-kondisi darurat. Nah, kebutuhan dana darurat ini beda-beda Mas Kifa. Kalau dia single 6 kali dari pengeluaran, gitu ya. Terserah mau dari pengeluaran mau dari pendapatan. It's okay, yang penting lu nyaman. I see. Kan tadi merencanakan keuangan itu sebuah seni yang menurut lu nyaman ya lakuin. Oke. Gitu ya. Kalau dia sudah menikah tapi belum punya putra putri, dana daruratnya 9 kali. Kalau single 6 kali, keluarga 6 kali. 9 kali. 9 kali, sorry. Kalau dia belum punya putra putri. Let's say kalau dia sudah punya putra putri minimal 12 kali. Contoh pengeluaran gue sebulan 10 juta. Karena udah punya putra putri berarti dana darurat gue harus 120 juta. Kok Saya- mulai kegampangan? Iya, karena saya bingung, saya punya uang dana daruratnya 2M, 3M gitu. 2M 3M itu agak sombong ini. Bingung aja gitu. Pusing kita nggak ada bahas. masalah sih, pusing nggak ada masalah gitu. Ya, itu dana darurat. Kemudian kita harus punya di level kedua, itu udah namanya mitigasi resiko. Harus punya namanya proteksi asuransi. Hari ini banyak banget bagi karyawan di luar sana yang bilang, nggak perlu di gue perlindungan kan udah dari kantor. Ingat, tadi kita kantor hanya sebentar. Tidak selamanya kita bekerja. At the time ada dua kemungkinan. Kalau dipecat ya gue pensiun. Ini asuransinya kayak Secara swasta. nabung duit atau kesehatan atau mix? Kesehatan. Kesehatan. Kita punya bisnis. Nah kemudian yang ketiga, baru kita ngomongin investasi, tujuan keuangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Rata-rata
membangun fondasi keuangan itu hampir sama teman-teman kita membangun sebuah rumah. Fondasinya dulu dikuatin, lapis 1, lapis 2, lapis 3, baru kita pasang yang lain-lainnya. Begitu juga dengan keuangan kita. Cash flow-nya diatur, dana daruratnya kita punya, utang piutangnya diatur, punya lapis kedua artinya mitigasi resiko udah aman, baru kita masuk ke dalam kenyamanan keuangan dalam tujuan atau investasi. Ya, jadi jangan balik-balik. Nggak, saya bingung. Jadi tadi yang masuk kepala saya langsung kayak, wah ini banyak banget perbaikan di hidup saya yang harus diperbaiki. Gitu ya, karena di luar sana itu ketika punya income, Chris, gue punya income nih 10 juta, gue mau investasi yang cuan menurut gue gitu. Memang kalian harus menonton ini ya, untuk para penonton Ngulik Plus Plus itu harus ditonton banget, karena banyak banget ya episode ini nyambung semuanya ternyata. Sebelumnya ngomongin bisnis, sekarang ngomongin masalah keuangan, yang which is dimana berdua-duanya nyambung, betul. Jadi kayak gimana caranya untuk mengatur selain dari keuangan pribadi yang keluar gitu kan. Tapi ini Mbak, maksudnya dari menurut Mbak sendiri untuk milenial yang paling cocok investasi apa sih? Oke, kalau dibilang investasi apa sih yang cocok, balik lagi tergantung. Investasi saya belum tentu cocok dengan Kiva, belum tentu cocok dengan teman-teman. Tips berinvestasi adalah tadi satu, tentukan dulu tujuan keuangan kamu gimana. Targetnya apa yang dicapai? Let's say misalnya mau menikah. Ya, Mbak aku berinvestasi karena aku mau merit gitu kan. Oke, meritnya kapan? Tentuin waktunya. Biar Tuhan juga kasih tahu gitu ya, bahwa kan kasih rezekinya gitu ya. Kadang-kadang orang nggak jodoh karena dia nggak tahu tujuannya gimana. Kat. Oke ya. Ini ngomongin jodoh lagi itu gimana sih? Loh, jodoh cuma bersama dengan duit loh ya. Jadi yang pertama itu tadi ya Mas, tentuin dulu tujuannya gimana, berapa goal yang akan dicapai, berapa lama waktunya, kemudian cek berapa yang bisa di-saving dari awal. Maka dari sana baru kita ketahuan jenis instrumen keuangan atau investasi apa nih yang pas buat kita. Oke, jadi sebenarnya nggak bisa sembarangan juga ya untuk para millennials dan sebagainya, karena kita harus juga melihat sebenarnya cocok buat kita tuh apa, Ya, gitu kan? Oke. disesuaikan dulu dengan tujuannya. Contoh nih, tujuannya untuk jangka pendek, berapa lama waktunya, 1 sampai 2 tahun. Masuk nggak kalau kita ambil saham? Nggak bisa, karena saham itu untuk jangka panjang. Oke, kalau jangka waktunya pendek 1 sampai 2, bagusnya kemana? Ya ada tabungan, ada deposito, gitu ya, ada reksadana pasar uang. Oh, lebih ke situ? Lebih ke sana. Untuk kayak semacam Yang tujuannya jangka pendek. jangka pendek, Yes. gitu kan? Kalau misalnya jangka menengah gitu ya, 3 sampai 5 tahun, ada reksadana pendapatan tetap. Oke. Nah kalau untuk kayak reksadana saham, campuran gitu ya, itu yang 5 tahun ke atas jangka waktunya. Kenapa? Karena sudah pasti ketika dia ada returnnya yang tinggi, sudah pasti resikonya juga tinggi. Gitu. Kalau gitu reksadana yang cocok buat para pemula atau milenial yang baru mau? Buat teman-teman yang baru memulai berinvestasi, ada baiknya investasi yang pertama adalah investasi leher ke atas. Leher ke atas artinya apa? Belajar dulu. Investasi otak ya. Betul. Belajar dulu, baru nanti akan ketahuan dari sana berapa sih investasi yang bisa kamu saving. Karena gini, investasi itu bukan seberapa besar ya Mas Iva sama teman-teman, tapi kita membangun habit atau kebiasaan menyisihkan di awal secara rutin. Oh, jadi bukan permasalahan ngomongin kayak gue pengen kaya, gue invest, tapi lebih dicoba dulu untuk kayak membuat habit gitu kan, untuk menabung gimana sih caranya rajin, caranya berkorban untuk ngeluarin setidaknya 100.000 per bulan gitu kan. Oke, this is good, karena kebanyakan orang kayak ngira sekarang itu gue mau investasi supaya tujuan gue kaya raya gitu kan. Bener, nggak salah kan, tapi kan kadang-kadang kita lihat dulu nih, lo gimana orangnya gitu kan. Karena ini aku mesti disclaimer lagi dari awal, ngomongin investasi, semua teman-teman, investasi itu bukan cara cepat kaya dalam sehari. Investasi itu ada proses. Betul. Dimana investasi apapun itu sebenarnya ada plus dan minus. Artinya ada keuntungan dan tidak pasti ada kerugian. Tapi kira-kira kita siap atau enggak sesuai. Makanya yang paling baik untuk teman-teman yang baru mau akan berinvestasi, investasi paling oke adalah investasi leher ke atas dulu. Artinya Belajar dulu bro. Oke, berarti ini bagus banget. Berarti Barisa kita menyarankan bahwa millennials itu jangan terjun ke saham dulu ya. Coba dulu yang jangka pendek atau nggak belajar dulu leher ke atas. Oke, nah berarti permasalahan ini nggak bisa kita ngomongin
bagaimana details untuk saham dan bla bla blanya ya. Ini kan ngomongin masa masih para milenial gimana gitu. Mungkin ada juga yang para milenial, temen gue juga ada yang kayak gitu, dia udah berani gitu kan, karena ya dia main sinetron, uangnya banyak, jadi kayak mainin di situ. Cuma kan dia belajar juga, bener, investasi otak itu penting. Ya, jangan begitu gue investasi besar besok turun merah gue bingung kaget. Aduh ini nggak bener nih, ini nggak bener nih. Iya, loncat dari gedung gitu kan. Serem. Oke, Mbak, tipsnya kayak gimana sih Mbak, tips apa aja yang bisa Mbak Risa kasih untuk para milenial ya, untuk para milenial ini yang baru akan memulai untuk investasi. Nggak apa-apa, tadi bisa diedit Mbak. Oke. Nah, ini tipsnya buat teman-teman semua, para milenial ataupun gimana pun Anda berada gitu ya. Ketika kamu punya income yuk satu, aku dulu Mbak, ternyata kata produsernya kita akan pindah ke part 2.